Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawai Amelia Fadela dari kelas 2A dengan NIM P17321223050. Di sini saya akan melakukan konseling kepada target sasaran yaitu remaja. Selamat menyaksikan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Biasa saja. Biasa saja. Sudah siap bercerita kepada saya? Mungkin dengan bercerita kepada saya sedikit melegakan hati Anda. Siap. Ya Allah, silakan. Saya ini tentang keluarga atau orang tua saya yang berjunjung ramah yaitu berkebun. Dan itu saya sebenarnya itu ikut mama. Dan di situ karena dari saya itu ternyata biasanya ikut ayah karena mama saya tidak bisa membiayai saya sekolah, ngaji ataupun les buat sekolah-sekolah saya dan kakak-kakak saya. Yang bisa membiayakan saya itu cuma ayah gitu. Terus habis itu saya dan secara terpaksa saya bisanya cuma menurut kepada orang tua, dan keputusan itu sangat besar untuk saya yang di sini sebagai anaknya. Dan saya sebenarnya ingin sekali ikut mama saja daripada ikut ayah, karena ayah saya itu lebih peduli ke anak saya daripada ke saya. Dan itu saya ingin ikut mama itu karena apa? Mama itu peduli kepada saya dulu sebelum bercerai kepada kedua orang tua saya itu. Sebelum bercerai itu saya itu sering dipukuli sama ayah, kayak segini itu tidak boleh, gini tidak boleh, seperti kayak anaknya itu tidak bisa dididik sekali itu, sebenarnya nggak bisa dibikin semangatan. Dan misalnya dipukuli saja. Terus habis itu mama saya itu membela saya dan ayah saya di situ memukuli saya dan apa adanya, cuma gara-gara saya tidak bisa membaca. Dan di situ mama saya itu membela saya seperti ini, bilang ke ayah saya, mama bilang seperti ini, kalau bisa memukuli itu bisa ya, jangan anak saya. Dan di situ saya itu lebih menghayati ke mama daripada ke ayah, karena ayah itu tidak peduli kepada saya dan lebih memarahi saya. Lalu mama itu bilang kepada saya, kamu itu tidak boleh menangis, kalau bisa itu kamu harus kuat, kalau kamu sedih terus nanti kamu nggak bisa kuat, nanti kamu anaknya jadi cengengan ataupun lain-lainnya. Lalu saya ingin memberitahu kepada ayah, kalau misal ayah, aku ingin berbicara kepada ayah, kenapa ayah dulu itu sudah memukul mama dengan saya seperti itu. Lalu aku ingin juga bilang kepada mama makasih ya udah rawat saya dengan sekalipun sampai besar. Lalu ayah saya itu bilang kepada saya, Pak, kalau kamu berani sama saya, kamu ikut mama aja, katanya gitu. Habis itu saya bilang di hati gini, gak apa-apa, aku pengen ikut mama daripada ikut ayah, karena ayah saya itu tidak bisa, kalau lagi marah tidak bisa dikontrol kan amarahnya, dan saya cuma bisa diam dan berdiam saja. Kamu sayang sama mama? Sayang sekali, seperti saya menyayangi Allah. Bagaimana hubungan Anda dengan mama Anda? Seperti biasa-biasa saja. Kalau ada waktu, mama itu kan kerja, sekarang udah mulai kerja, dan saya cuma bisa di sini cuma bisa pasti semangat
dan selamat berjuang untuk diri sendirinya, dan saya di sini cuma bisa mendoakan saja untuk mama. Dan saya di sini untuk mama, makasih juga. Kalau dulu Karin suka membantah, maaf kalau Karin itu suka membantah, kalau memarahi mama ataupun mama, padahal mama itu peduli. Karin di situ masih kecil belum mengerti, makanya Karin sempat membantah mama karena Karin itu belum mengerti arti kayak gimana ya, ya belum mengerti aja karena saya itu masih kecil. Tapi kamu sayang ayahmu. Sayang, ngapain nggak sayang, kalau itu kan ayah saya, mau gimana pun mau ayah saya. Kalau ayah sebenci-benci pun sama anaknya, ya udah, hidupin aja, anggap aja itu seperti yang lewat, yang aku bodo amat aja. Pokoknya aku sayang samanya, pokoknya gimana pun orang tua itu tetap di hati saya. Apa kamu merasa ditinggalkan atau tersakiti? Tinggalkan saja sih, seperti saya tidak dipedulikan. Ayah saya itu sudah menikah lagi dan mama saya juga sudah menikah lagi, tapi dengan yang satunya, tapi itu sudah bercerai lagi. Lalu dan saya itu mempunyai satu kakak laki-laki dan adik perempuan satu. Yang adik perempuan itu dari mama, yang satunya itu dari ayah. Dan saya di sini cuma bisa mendoakan saja untuk kedua orang tua saya. Gimana kehidupanmu dengan tinggal sama ayah dan istri barunya? Biasa saja, meskipun ayah saya itu lebih membela papa itu anak satunya daripada saya. Ya tidak berpikir lah kalau saya itu anak kandungnya. Mengapa ayah itu lebih membela seorang, kayak misalnya itu membentak gitu, kayak misalnya itu memarahi saya itu, mengapa harus sangat tegas sekali, dan mengapa memarahi kakak saya satunya itu memarahi itu pelan-pelan saja. Dan saya itu di situ tidak iri, saya itu cuma kayak, mengapa aku sebagai anak kandungnya itu harus dimarahi lebih-lebihan. Kamu cemburu dengan anak yang pertama? Tidak, saya tidak cemburu, cumannya saya cuma ingin pedulikan saja dan diperhatikan saja dengan orang saya. Tapi kamu sayang dengan kakak? Sebenarnya itu sayang banget sama kakak, tapi aku gak tahu di hati kakak dan di pandangan kakak aku itu seperti apa, gak tahu. Kamu merasa bahagia dengan hubungan yang saat ini? Tidak, Kenapa? karena saya ingin itu cuma kedua orang tua saya, Mas. Ini bukannya yang dengan sendiri-sendiri dengan kebahagiaan sendiri, karena broken home itu pasti yang ditinggalkan itu pasti anak kandungnya, karena orang tua itu gak mikir perasaan anak kandungnya itu bagaimana kalau udah ditinggalin ke orang tua. Lalu orang tua itu kan nggak mikir anaknya itu melantarkan, kayak banyak orang berkeluh kan ditinggalin sama kedua orang tuanya, lalu ditaruhkan sama nenek kakeknya. Lalu orang tua tuh gak pikir apa ya, kalau misal anaknya terjadi apa-apa, lalu padahal itu anak kandungnya sendiri, kalau misalnya nggak bisa makan, terlantarkan, kayak nggak mikir banyak gitu loh. Lalu seterusnya Anda ingin bagaimana? Saya itu kayak gimana itu ya udahlah, tapi saya tuh yang membuat saya insecure juga ada, cuma gara-gara orang tua membuat saya jerawatan, ini stres, ya itu cuma gara-gara orang tua saja, karena saya di sini cuma sebagai anak yang gitu-gitu aja, dan saya cuma bisa mendukung dan mendukung itu saja. Gitu. Mungkin saja ada sesuatu hal yang membuat mereka seperti itu. Mungkin cuma saya tidak benar,
itu cuma karena tuh cuma gara-gara saya, karena tuh ayah tuh suka berpikiran negatif ke mama, kayak bercerai itu juga mama itu berpikir logika kenapa seperti ini, dan saya sebagai anak juga mendengar keputusannya orang tua masing-masing. Saya cuma bisa mendukung dan memberi keputusan yang bagaimana demi mama atau ikut ayah, dan saya di situ bisanya cuma diam saja sebagai anaknya, dan saya itu agak ya gimana pun itu di orang tua saya aja agak sakit sekali mendengar seperti orang tua saya itu bercerai, cuman tapi saya itu cuma bisa mengikuti keputusan mama saja sebagai anaknya, dan saya mendukung satu keputusan orang tua saya. Apa yang kamu harapkan setelah ini? Saya harap saya sukses secara mandiri, dan saya bisa tanpa orang tua, dan saya bisa bangkit, bisa lebih jauh dari ayah dan mama. Bagus, kalau seperti itu saya rasa Anda sudah menemukan solusi untuk teman cerita untuk diri Anda. Semoga kedepannya bisa membawa Anda menuju jalan kesuksesan, menuju jalan yang lebih baik, dan membuktikan bahwa diri Anda itu bisa tanpa atau dengan melibatkan orang lain. Baik, kalau begitu mungkin bisa kita akhiri sesi saat ini, bisa dilanjut lain hari apabila diperlukan. Begitu. Terima kasih ya. Iya.